Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat TV Desa yang saya hormati dan saya cintai. Jumpa lagi dengan SDG ITS ya, melalui bincang-bincang SDG ITS dengan TV Desa. Jadi ini adalah acara rutin tiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 8. Itu kita pokoknya membedah apa saja terkait dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya adalah pembangunan berkelanjutan di desa. Ya, jadi Pak Menteri Kementerian Desa itu sudah mengeluarkan SDG Desa, ada 18 tujuan SDG Desa. Jadi kalau untuk SDG global atau nasional itu ada 17 tujuan, tetapi SDG Desa itu ada 18 tujuan. Yang ke-18 itu adalah terkait dengan kelembagaan desa dan terkait dengan budaya ya, dengan budaya desa. Nah, malam ini kita ditemani oleh Bu Endang ini. Bu Endang ini teman lama, sangat lama, bergerak di bidang pendidikan. Beliau adalah seorang pengawas sekolah, tetapi pengalamannya luar biasa. Kemudian ada Pak Ridwan Sani, yaitu seorang dosen di Medan ya, Unimed di Medan, jadi jauh. Nanti kita akan bisa berbagi cerita bagaimana pendidikan di desa ini Pak Sani yang ingin kita bahas ya. Bu Endang, Pak Sani, yang akan kita bahas itu adalah pendidikan di desa. Dan ini merupakan salah satu bagian dari target tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi keempat itu adalah bagaimana mutu pendidikan di sebetulnya pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia, tetapi karena sekarang ini adalah yang kita bahas itu adalah desa, ya berarti mutu pendidikan yang harusnya dirasakan oleh warga desa. Dan itu inginnya, jadi di Indonesia itu ada 75.000 desa gitu ya, sekitaran itu 75.000 desa. Dan itu adalah sekitar 91% dari wilayah Indonesia. Berarti keberadaan desa itu sangat-sangat ini ya, sangat penting sekali karena porsinya yang 91%. 43% penduduk Indonesia itu ada di desa. Artinya kalau misalnya potensi desa yang sangat luar biasa itu bisa kita manage dengan baik karena SDM desa itu bagus gitu ya, maka Indonesia ini pasti makmur. Nah, masalahnya sekarang yang terjadi adalah potensinya luar biasa bagus gitu ya, maupun potensi alam, potensi apa saja di desa itu kan luar biasa ya. Bahkan sekarang ini pada saat pandemi COVID ini, desa itu adalah yang paling aman sebetulnya, yang paling survive ya, dibandingkan dengan kota gitu ya. Karena penduduk desa tentunya eh, apa tidak terlalu sulit untuk mencari makan gitu. Semuanya ada. Nah, semuanya ada. Nah, sekarang yang mungkin agak terdampak besar itu adalah misalnya adalah soal pariwisata ya. Jadi kalau desa-desa yang mengembangkan pariwisata itu biasanya terus karena tidak ada pengunjung, nah itu masalah gitu ya. Nah, saya kembali kepada persoalan pendidikan. Mengapa pendidikan di desa itu menjadi sangat penting? Kalau kita ini kita bertiga sudah sering jalan-jalan kemana-mana ya, ke seluruh provinsi di Indonesia. Itu kalau kita lihat pada saat kita di Papua, pada saat di Kalimantan, pada saat kita di Sumatera misalnya, itu banyak sekali potensi-potensi yang ada tidak terkelola dengan baik karena memang SDM-nya nggak ada yang mampu mengelola itu. Nah, apa ada yang salah dalam pendidikan ini ya, kok bisa gitu? Seharusnya kalau pendidikannya cocok dengan kebutuhan di masing-masing wilayah itu, ya pasti wilayah itu akan menjadi sangat potensial untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, jadi saya share sedikit saja
bagaimana sih tadi yang kita sebut sebagai pemerataan ya. Kalau kita lihat gambar-gambar ini, itu kan jauh sekali ya kondisi kota dengan desa itu. Bayangkan di desa itu masih ada sekolah yang dindingnya tuh nggak penuh gitu. Jadi terbuka separuh atau terbuka sepertiga atau bahkan ada yang sangat terbuka sehingga kalau misalnya hujan ini pasti hujanan gitu ya. Kemudian fasilitasnya sangat tidak memadai. Kemudian padahal kalau kita lihat siswanya itu kok saya melihatnya semangatnya luar biasa ya di sini ya. Semangat untuk sekolahnya itu sangat tinggi. Nah, ini bagaimana ini gitu. Padahal kita ini menginginkan semuanya sekolah, bukan hanya sekolah, tetapi semuanya mendapatkan pendidikan yang bermutu. Ya, pendidikan yang bermutu ini siapa yang harus menggarap ini gitu. Beberapa kali saya diskusi dengan kepala desa misalnya, sebetulnya mereka sangat ingin ya bahwa desanya itu punya sekolah-sekolah bagus itu mereka sangat ingin. Nah, mungkin kita nanti akan bisa bahas gitu bagaimana caranya supaya kontribusi dari desa untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang baik itu bisa kita wujudkan ya. Jadi tidak hanya tergantung kepada uangnya pemerintah pusat, tapi karena pemerintah desa itu juga punya uang dari dana desa, mestinya juga bisa dong ikut berkontribusi di situ ya. Itu dari sisi mungkin infrastruktur, tapi bukan hanya infrastruktur, bisa jadi uang dari desa itu ya seharusnya boleh dong dipakai untuk meningkatkan kualitas guru gitu ya. Sehingga pendidikan di desa itu bagus karena gurunya bagus. Nah, belum di desa itu akan sangat kaya sekali dengan alam yang luar biasa itu bisa menjadi laboratorium atau menjadi tempat belajar anak-anak untuk mengenali lingkungan tanpa harus lihat LCD ya Bu Endang ya. Seringkali kan kita mengenalkan alam pakai LCD. Lah ini sudah nggak usah pakai LCD, langsung saja ke sawah, langsung saja ke hutan gitu. Itu kan akan lebih menyenangkan daripada harus lihat LCD. Nah, ini hal-hal yang begini-begini itu mestinya dipahami oleh para pendidik di desa untuk pendidikan formal. Kita belum membahas tentang pendidikan yang non formal ya, yang di luar sekolah. Tapi kalau untuk pendidikan formal saja barangkali kita masih punya masalah gitu, maka tentu harus kita garap dulu gitu. Karena nanti SDM yang dihasilkan di desa itu yang tadi saya bermimpi tadi itu adalah bisa membangun desanya, bisa mewujudkan sustainability atau keberlanjutan dari pembangunan di desa ini. Ini yang Bu Endang, akan angan-angan seperti itu rasanya itu enggak sulit gitu. Bayangan saya itu sebetulnya enggak sulit. Kenapa? Semuanya ada. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah, mungkin karena tidak tahu caranya, nah disitulah. Nah, sekarang pada masa pandemi ini lagi. Masa pandemi ini membuat kita ternyata punya masalah besar ya. Karena di masa pandemi ini semua harus pakai daring misalnya. Ada kebijakan-kebijakan daring. Kemudian dengan daring itu berarti anak-anak yang tadinya itu bisa belajar di sawah tadi nggak jadi ke sawah kan harus daring. Padahal sawah itu bagus untuk dipelajari, tetapi daring. Nah, bagaimana caranya? Nggak ada sinyal lagi ya, akhirnya nggak jadi belajar. Nah, ini hal-hal yang kita hadapi di desa itu adalah kondisinya seperti itu. Nah, monggo Bu Endang, Pak Sani, kira-kira bagaimana nih? Apakah ada pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu bagaimana seharusnya pendidikan di desa ini supaya pendidikan di desa ini tanpa harus excuse ya dari kondisi-kondisi lah nggak ada listrik, nggak ada internet, makanya ya pantas kalau ini
pendidikannya itu nggak maju misalnya gitu. Kan tidak harus begitu ya. Saya kira mungkin ada berbagai ide bagaimana caranya supaya pendidikan di desa itu spesifik, unik, yang bisa membuat tetap kualitasnya bagus dengan segala keterbatasannya. Monggo Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ketika kita bicara pendidikan, itu sebenarnya keterkaitannya banyak sekali ya. Apalagi kalau malam ini kita mau membahas apa yang kita maksud dengan pendidikan berkualitas di daerah pedesaan. Ini perlu diingat oleh semua pihak bahwa sebenarnya pendidikan itu kan tidak hanya kewajiban sekolah saja dalam menghasilkan lulusan yang bagus ya. Tapi kita harus ingat bahwa peran serta stakeholder di sekitar itu sangat 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 dibutuhkan. Jadi yang pertama mungkin kita perlu menggali dulu terkait dengan peran ya. Jadi peran pemerintah, kemudian karena pendidikan itu sendiri kan tidak bisa lepas dari komponen pemerintah, masyarakat dan sekolah ya lembaganya. Nah, pemerintah di sini kalau misalnya kita bicara skupnya desa, maka pemerintah yang dimaksud adalah pemerintahan desa ya. Nah, pemerintahan desa sendiri kalau kita amati Bapak Ibu terkait dengan pendidikan sepertinya mungkin sedikit terlepas ya. Jadi tidak menjadi perhatian yang utama. Seakan-akan kalau pemerintahan desa itu berbicara, maka kecenderungannya hanya bercerita tentang masalah sosial, masalah ekonomi saja di desa itu. Terkait dengan pendidikan, sebenarnya mereka seakan-akan mereka lepaskan karena dianggap ada yang sudah ngurusin gitu ya. Nah, ini jadi peran masing-masing unsur ini harus kita kita gali dulu, kita perdalam, termasuk masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat di Indonesia itu terkait dengan masyarakat di desa banyak potensi-potensi yang bisa memajukan, meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan melalui edukasi yang ada. Saya ambil contoh ada sebuah desa itu warganya itu luar biasa, dia memiliki inovasi. Dan dari inovasi yang ada, itu dia terpikir, saya ketika membangun desa itu tidak bisa hanya saya sendiri saja, tetapi harus banyak masyarakat yang ikut berperan. Maka tujuan utama yang akan kami kerjakan itu adalah mengedukasi masyarakat. Dengan edukasi masyarakat, maka akan ada perubahan pola pikir dari masyarakat ya terkait dengan bagaimana berpikir tentang kemajuan desa, bagaimana meningkatkan dari situ ekonomi terangkat dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh inovasi dari masyarakat. Ya, jadi artinya kalau kita mau menggali masyarakat itu banyak yang punya potensi seperti itu. Hanya mungkin perlu ditingkatkan lagi peran sertanya. Karena selama ini barangkali ada masyarakat yang pemikirannya luar biasa, tapi dia bekerja sendirian. Nah, ini yang harus digali oleh pemerintahan, khususnya pemerintahan desa. Jadi warganya siapa yang punya potensi itu yang harus digandeng. Ya. Karena pendidikan itu kan dampaknya kemana-mana ya Bu ya. Apalagi kalau kita bercerita, kita ingin masyarakat itu mengenyam pendidikan yang berkualitas. Tadi ada gambaran bahwa di satu desa itu sekolahnya sudah jelek banget gitu ya. Nah, seakan-akan sekolah yang kondisinya sudah terpuruk itu hanya menanti uluran tangan dari pemerintah. Nah, sebenarnya kita kan bisa bau membau di antara masyarakat itu, ya itu yang gambarannya. Kemudian peran dari pihak sekolah sendiri, ya memang kalau dilihat rata-rata guru-guru itu mungkin punya ide-ide kreatif, ya bagaimana dia mengajar dan sebagainya. Tetapi seringkali terkendala banyak hal. Salah satunya adalah manajemen di sekolah itu. Nah,
tidak didukung oleh orang-orang yang punya potensi. Nah, sehingga gurunya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga yang mereka lakukan adalah memberikan pembelajaran yang seperti begitu-begitu saja. Sehingga nanti akan ada stempel bahwa SD di desa ini itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi SD di sekolah di desa lain itu kok bisa bagus. Nah, jadi yang utama Ibu, kita akan melihat peran masing-masing baik dari pemerintah yang diperankan oleh pemerintah desa, masyarakat, kemudian dari pihak sekolah itu sendiri. Nah, kalau mereka sudah memahami perannya, baru nanti akan kita gali potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan. Mungkin selain peran, barangkali masih banyak lagi yang lain. Mungkin Pak Sani bisa ini ada apa namanya gambaran-gambaran, karena yang saya ceritakan tadi ada satu desa itu yang punya inovasi luar biasa, dari satu warganya mengedukasi dan hasilnya bisa meningkatkan awalnya perekonomian. Setelah perekonomian ini kan nanti dampaknya pada kemampuan mereka sekolah. Nah, kemampuan mereka sekolah di situ bagaimana peran sekolah ditingkatkan, termasuk itu adalah dukungan dari masyarakat juga. Itu mungkin Bu, salah satunya adalah memahami peran masing-masing ya. Jadi potensi yang ada itu sangat sayang kalau mereka tidak memerankan perannya secara betul ya, itu. Mungkin sementara itu dulu Ibu. Oke. Masih di unmute Bu. Bu Tuti mungkin masih di unmute Mikrofonnya, Bu. mikrofonnya ya. Iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi memang seringkali kan begitu ya, dikembalikan ke pemerintah. Sehingga kondisi buruk itu, kondisi yang sekolah yang kurang berkualitas tadi itu seolah menjadi tugas pemerintah pusat bahkan ya. Ya, betul. Seolah seperti itu. Padahal sebetulnya pemerintah desa sekalipun bisa gitu, berkontribusi itu bisa. Kenapa harus nunggu dari pusat gitu ya? Nah, silakan Pak Sani, mungkin ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan Bu Endang. Terima kasih Bu Tuti. Selamat malam Bu Endang, Ya, Pak. para pemirsa semua. Berbicara mengenai pendidikan di desa atau bisa juga daerah terpencil ya Bu. Ya. Sebetulnya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa alam itu bisa menjadi laboratorium untuk siswa belajar. Namun ada juga kendalanya. Kadang-kadang guru terkendala dengan ini bagaimana memanfaatkan alam atau mereka dibatasi oleh upaya memenuhi kurikulum yang tertulis. Satu Bu. Yang kedua kendalanya mungkin kepala sekolahnya juga kurang kreatif ya, sehingga tidak membolehkan mereka melakukan inovasi dan kreasi. Kurang supporting ya Pak ya? Ya, kurang support. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu tentu saja harus ada orang luar yang mengintervensi, ya menunjukkan bagaimana sih caranya memanfaatkan alam tadi atau belajar dari alam. Anak-anak ini, siswa-siswa ini, kalau dia mengenal lingkungannya dengan baik, mempelajari dengan cara mengamati, kalau bercocok tanam misalnya melakukan apa namanya mencangkok dengan gaya yang tersendiri nih Bu, ada mencangkok gaya baru nih, dikasih disayat saja itunya kulit pohonnya, terus dimasukkan air, plastik diikat. Nah itu kan mereka nggak kenal, itu cara baru. Nah hal-hal seperti itu kalau diperkenalkan mereka lakukan sendiri, ya mereka bisa berkreasi. Ya. Bisa. Itu adalah pelajaran yang sangat baik, itu bisa melibatkan, itu kalau di sekolah dasar itu tematik Bu. Ya. Bisa IPA, bisa berbahasa di situ, bisa ekonomi, bisa IPS dan sebagainya, itu tematik betul. Bisa matematika di situ, dia menghitungnya. Nah, kalau ini digalakkan, itu Pak akan lebih baik dari literasinya, kemampuan dia kalau berkomunikasinya. Ini akan membangkitkan kemampuan keterampilan abad 21 yang disebut dengan 4C itu Bu, Creativity and Innovation, yang pertama C pertama.
Ya. berkreativitas dan berinovasi. Jadi kalau mereka di desa itu berinovasi, berkreativitas, pasti akan bisa hidup. Yang kedua adalah critical thinking, yang kedua, critical thinking and problem solving. Kemampuan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi di desa sehari-hari akan bisa mereka lakukan. Misalnya bagaimana caranya kalau mereka punya kolam, misalnya di Garut atau di Ciamis itu atau di Tasik, kalau airnya kurang, bagaimana cara mengatasinya? Nah, mereka akan punya kemampuan untuk berpikir kritis, problem solving. Yang berikutnya dia akan juga mampu mengkomunikasikan bagaimana caranya menghubungi para orang-orang di pemuka masyarakat setempat, pemuka-pemuka desa, agar masalah ini bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi mereka juga yang mengkomunikasikan, diajak. Terus mereka juga akhirnya bisa berkolaborasi, saling berkolaborasi menyelesaikan masalah. Nah, jadi pembelajarannya juga mengenalkan pada guru-guru itu bagaimana problem based learning, Bu, atau project based learning. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Sebetulnya yang mengajar di daerah terpencil itu saya kenal seorang Widya Suara LPMP dari Yogyakarta, namanya Pak Windy Prayitno. Dia mengajarkan anak-anak itu, Bu, ada sebuah project, dibuat project mengamati bagaimana peternakan ayam di desa itu. Anak-anak mencatat dan sebagainya. Apa masalahnya, penyakit ayam itu seperti apa. Masing-masing punya perannya. Dan mereka mengkomunikasikan itu pada pemuka desa, Bu. Dikumpulkan nanti di sebuah kecamatan, nanti inilah hasil temuannya. Dengan mereka ambil ada yang punya kamera digital, mereka ambil. Mereka diskusikan di kelas. Sehingga project base itu dalam waktu misalnya 3-4 minggu lah, 1 bulan lebih itu menjadi hal yang bermanfaat untuk misalnya penyakit-penyakit apa yang ada di peternakan ayam tadi. Mereka bisa selesaikan karena biasanya mengundang juga para pakar ahli dari PT ahli ini peternakan dan sebagainya. Nah, ini itu sangat bermanfaat bagi mereka dalam memahami lingkungannya dan sekaligus mempelajari ilmu-ilmu untuk bertahan hidup. Itu dia. Jadi kalau misalnya guru ini juga tidak sebagai sumber belajar utama, jadi sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, ini harus kalau bisa memang dari pemuka desa lah. Kalau guru-guru dan kepala sekolahnya kurang punya inisiasi, ya pemuka desa bikin jaringan. Bagaimana agar desanya sekolah-sekolah ini bisa maju. Nah, jadi seperti yang dibilang oleh Nelson Mandela, bahwa pendidikan itulah salah satu senjata yang paling baik untuk mengubah masa depan. Nah, kalau ini dilakukan, Bu, desa-desa terpencil atau desa-desa yang pendidikan seperti Ibu bilang tadi, masyarakat akan sadar, akan bergotong royong karena bergotong royong untuk pendidikan lebih baik di desa itu. Karena mereka tahu inilah investasi yang terbaik itu adalah pendidikan. Investasi yang terbaik itulah pendidikan. Kalau anaknya terdidik, anaknya akan lepas dari kesengsaraan. Dan itu yang diajarkan oleh agama. Nah, jadi pemuka agama juga harus ikut, di masjid-masjid ikut, di pemuka masyarakat ikut. Bagaimana? Ini artinya gotong royong, kolaborasi. Bagaimana ini dibentuk? Paguyuban-paguyuban dibuat, kepala desa ikut, kepala dusun ikut, Pak Camat sekali ikut. Ya, nah, kalau itu dilakukan, ya insya Allah. Jadi kalau mengharap dari pusat nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau saya kebetulan pernah juga gotong royong di sebuah desa ini, Bu. Kami itu ikutkan kalau memindahkan rumah di tengah jalan itu kita gotong rame-rame, Bu. Ya. Rumahnya semi permanen. Saya pernah ikut itu di Kawali di desa istri saya itu. Dan mereka juga kalau ada sekolah sudah agak mau runtuh, Bu, mereka gotong royong, Bu. Gotong royong membangun. Jadi itu terjadi. Itu terjadi. Jadi bagaimana kita membangun suasana itu? Saling memiliki, ya banyak anak-anak itu yang ingin sekolah. Nah, yang kurang dana disupport. Bagaimana caranya? Subsidi silang itu dijalankan. Guru-guru pun kita support. Jadi salah satu cara misalnya kalau tidak punya inisiasi ya dengan siaran TV desa ini misalnya atau dengan YouTube dan sebagainya.
Itu saja Bu dari saya. Sementara silahkan saya kembalikan ke Ibu. Mungkin saya bisa nambahkan Bu Tuti. Iya, silakan. Ketika kita melihat permasalahan itu sebenarnya tidak bisa sepotong-sepotong ya. Jadi dari tadi berbagai unsur itu memang harus ada sinergitas yang luar biasa. Sebagai contoh, kadang-kadang sekolah SD itu ya, kalau menyelenggarakan sesuatu itu Pak Kepala Desanya atau Pak Lurahnya itu harus diundang secara resmi dan sebagainya. Dan kalau tidak ada undangan, mungkin Pak Lurah atau Pak Kepala Desa itu tidak akan hadir di sekolah. Malah sebenarnya hal ini sangat dibutuhkan ketika mereka itu melihat kawasan di sekitarnya, itu sekolah itu menjadi bagian dari pemerintahan desa. Jadi bukan itu lepas bahwa ini urusannya Kementerian Pendidikan gitu ya, sedangkan pemerintah desa atau kota itu adalah Kemendagri, tidak, tapi sinergitas itu yang harus dilakukan. Saya ambil contoh gini, ada sekolah ya, itu yang kawasannya itu memang sering banjir. Nah, ketika anak-anak SD itu diajari oleh gurunya, itu tidak memerlukan teknologi yang canggih, Bu. Tapi gurunya itu punya kreasi, kita ini kan tiap hari minum aqua ya, botolnya itu tolong dikumpulkan. Nah, salah satunya mereka gurunya itu mengatakan, ini langkah kita mengamankan lingkungan, kita peduli sama lingkungan. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Ngajari anak-anak itu merangkai yang namanya botol aqua itu disusun, Bu. Jadi seperti apa ya? Jadi papan tapi terbuat dari botol yang dirangkai tadi. Nah, mereka mengatakan ini untuk apa? Kalau nanti ada banjir dan arusnya apa namanya kami tidak bisa lewat karena ini, kami bisa naruh buku kami di situ. Kemudian kalau misalnya kami harus menyeberang jalan gitu, kami bisa menggunakan botol itu untuk berenang tapi sebagai pengganti ban. Nah, ini kan menunjukkan bahwa guru itu kreatif dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dana tinggi. Ya. Ada lagi di Kalimantan Timur, itu kan mereka hidupnya tergantung pada sungai. Nah, sungai di sana itu keruh banget karena sekitarnya itu adalah tambang. Rata-rata mereka menggunakan itu untuk berbagai keperluan. Nah, di sini ada guru yang mau dia belajar membuka internet bahwa air itu bisa dijernihkan dengan cara yang sederhana, kemudian bukan penyulingan ya, tapi disaring dengan pakai pasir, pakai ijuk dan sebagainya yang di desa itu banyak. Nah, ketika anak-anak mengetahui bahwa air sungai yang warnanya coklat ternyata melalui penyaringan ini bisa agak jernih, mereka mengatakan kalau gitu seragam kami tidak lagi berwarna kekuningan tapi tetap putih, kami bisa bangga. Nah, ini kan hal-hal kecil ya yang ada di sekitar sekolah, bagaimana mereka itu berpikir kreatif ya, dengan hal-hal yang sederhana di sekitar yang ada tanpa mengeluarkan biaya mahal. Nah, kalau di kota mungkin mereka pakai IT, ada kampung cyber gitu ya. Nah, kalau di desa kan bisa saja mereka berkreasi tetapi tidak yang tingkat tinggi tapi dengan kreasi-kreasi yang sederhana. Banyak hal yang Bu yang bisa dilakukan seperti itu. Ya. Jadi sinergitas yang diperlukan itu. Karena sekolah ketika ada kepala desa bisa datang, kemudian bisa menanya, kemudian berdiskusi apa yang dibutuhkan sekolah, sekolah ini siswanya berapa. Karena kan yang jelas siswa yang ada di situ itu kan warga dari sebuah desa ya, dan itu menjadi tanggung jawab Bapak Kepala Desa juga. Itu mungkin sekolah akan memberikan respon yang positif. Ya, artinya kepala desa memperhatikan kami. Nah, jadi bukan begitu sekolahnya sudah reot, mereka hanya menanti, menunggu, mereka harus berbicara dengan siapa, hanya mengusulkan ke Kemendikbud lewat DAK atau yang lain-lain ya. Juga mungkin diubah metodenya bagaimana melakukan sinergitas di antara pemerintahan dan pihak sekolah terkait dengan mutu pendidikan. Mungkin itu beberapa contoh, Ibu. Ya, saya tuh kok kepikir begini ya. Terima kasih Bu Endang, Pak Sani. Saya tuh kok kepikir begini ya.
ini jangan-jangan memang pendidik. Hei. Jadi mohon maaf ini payah nih kalau di rumah begini nih Bu. Iya. Jadi saya tuh kok kepikir begini ya Bu. Apa kepala desa ini perlu tahu ini kira-kira ya Bu ya? Iya. Perlu tahu yang namanya pendidikan bermutu itu apa sih gitu. Iya, betul Ibu. Iya Kak. Karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini kita kan seringkali membahas ini di sekolah ya Bu, di dinas pendidikan. Di desa kan nggak pernah gitu. Iya nggak? Nah maksud saya begini, yang paling gampang saja mengenai apa itu namanya sarpras tadi ya. Sarpras ini kan ada standarnya gitu. Ya, kalau kita lihat sarpras saja. Kemudian tadi yang kita bahas banyak itu adalah mengenai proses pembelajaran ya Bu ya. Mulai isi pembelajaran sampai dengan prosesnya, inovasi-inovasi dan sebagainya. Lalu juga ada pengelolaan. Nah, kepala desa itu kelihatannya harus tahu 8 standar ini Bu. Pak Sani. Supaya dia tahu posisinya. Tadi yang disarankan oleh Bu Endang kan semua orang harus tahu mereka itu bisa berkontribusi apa kan gitu ya. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa yang harusnya itu ditingkatkan bagian mana gitu ya, maka dia juga nggak tahu bagaimana caranya kira-kira gitu, berapa dana yang harus dialokasikan dan seterusnya. Nah sehingga kalau saya berpikir ya bahwa indikator atau standar nasional pendidikan itu harusnya sampai kepada Pak Lurah, Pak Kepala Desa gitu ya Bu ya. Sehingga mereka itu akhirnya paham. Jadi saya ambil contoh saja misalnya sekolah seperti ini gitu ya. Ini kalau kita lihat seperti itu lalu kita pikirkan bagaimana dia itu gap-nya terhadap 8 standar gitu. Karena Pak Kepala Desa itu tidak punya alat ukur ya dia tenang-tenang saja gitu ya. Tapi karena kita tunjukkan bahwa ini itu adalah gap-nya terlalu tinggi dengan standar yang seharusnya, maka mestinya beliau itu akan punya kepikiran bagaimana cara bisa meningkatkan sekolah ini sehingga gap-nya itu tidak terlalu besar gitu ya. Nah, saya pikir misalnya yang paling gampang. Jadi saya pikir contoh yang paling sederhana saja misalnya ini ya. Sekolah ini harusnya sekolah ini jadi sekolah ini harusnya itu ya walaupun tidak tembok harusnya rapat gitu ya. Harusnya itu bisa melindungi anak-anak, harusnya bisa dipakai untuk belajar nyaman dan sebagainya. Nah, ini kalau saya melihat dana desa yang segitu besar, mestinya ini jadi nggak mahal sebetulnya. Kalau itu dipikiri oleh desa gitu. Tetapi standar itu diberikan dulu kepada kepala desa supaya kepala desa itu akhirnya juga berhitung untuk memenuhi standar supaya sekolah ini tidak seperti ini gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Nah, itu dari sisi fisik. Ya, dari sisi fisik kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi gitu. Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Jadi walaupun Pak Kepala Desa itu tidak harus mendalami satu persatu standar nasional pendidikan, tetapi dengan adanya beliau itu setidaknya paham bahwa apa sekolahnya itu adalah mutunya jauh dari yang seharusnya, maka beliau akan berpikir, ayo kita bangun gitu, ayo kita tingkatkan gitu ya. Nah, kira-kira kok saya berpikirnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kan sebetulnya bisa dibahas di rembuk desa. Jadi rembuk desa itu tidak hanya membahas seperti yang Bu Endang sampaikan tadi, hanya soal ekonomi saja gitu, atau sosial saja. Nah ini kan bagian dari sosial juga. Nah ini adalah bagian dari masa depan anak-anak kita. Sehingga kalau
misalnya yang dibahas itu adalah selain fisik tadi, ini gurunya kayaknya ini mungkin loh ya, bukan guru asli gitu. Mungkin ini ada tentara yang diperbantukan ke situ, ya. Nah, padahal siapa tahu di desa itu sebetulnya banyak orang pinter yang bisa membantu untuk ikut mengajar di desa ini, tetapi kan tidak terpetakan siapa-siapa yang bisa dimintai bantuan gitu, ya. Padahal mungkin ada mahasiswa, ya, mahasiswa yang sudah dikirim ke kota, kemudian dia kalau libur di desa itu kan seharusnya juga dia bisa berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di desanya misalnya gitu. Tapi karena mereka tidak diajak dan mereka tidak dilibatkan, ya tentu tidak terjadi akhirnya. Jadi mereka juga membiarkan pendidikan di desanya itu seperti itu terus gitu ya. Nah, saya kira pelajaran-pelajaran tentang mutu pendidikan dan juga bagaimana supaya sekolah di desa itu mampu memberikan jaminan, ya, jaminan mutu pendidikan tadi itu di di sosialisasikan atau diajarkan kepada aparat desa dan kepada masyarakat, maka ini menjadi tonggak atau maksud saya menjadi tadi peran dari orang di luar sekolah itu akan jelas. Dia mau ikut nimbrung di mana nih gitu. Ikut nimbrung di mana? Apakah eh, nimbrung, ikut nimbrung di substansi pembelajaran atau ikut nimbrung di mana gitu. Karena sebetulnya dia bisa nimbrung di mana-mana. Ya, saya kira kok begitu ya, Bu ya, Pak Sani ya. Ada contoh lagi seperti ini, Bu. Sekolah itu punya program yang bagus ya. Nah, ternyata Sarpras itu kadang-kadang warga desa itu ikut menggunakan. Nah, menggunakannya ini mungkin dalam artian mereka kan tidak paham juga bagaimana harus menggunakan Sarpras dengan benar dan sebagainya. Mereka asal menggunakan. Kemudian beberapa program misalnya ada sekolah yang ada program pembibitan, penanaman sampai kepada barangkali tanamannya ini sudah berbuah. Ternyata itu warga sekitar itu yang tidak mendukung, sehingga program-program seperti ini yang tadinya bisa dipakai oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran ya sebagai lahan praktek, itu mereka tidak mau melanjutkan, Bu, dengan alasan enggak, Ibu, program itu tidak kami lanjutkan. Karena apa? Karena begitu program ini digulirkan, kemudian berhasil, yang memanfaatkan bukan kami, dan warga sekitar itu merusak dengan seenaknya. Nah, sekolah itu tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Karena kebetulan mungkin mereka juga tidak punya daya untuk mengingatkan warga sekitar. Nah, hal seperti ini kan dibutuhkan pemerintah desa itu turun tangan, ya, sehingga saling support. Kadang-kadang mungkin kita sering lupa bahwa yang sekolah di situ sebenarnya itu adalah cikal bakal dari warga masyarakat desa itu yang nantinya akan membesarkan desa tersebut ya. Tapi sejak kecil kan pembelajaran-pembelajaran seperti itu seringkali terganggu karena tidak adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, ini diperlukan, Bu. Mungkin kalau Pak RT, Pak RW-nya itu diajak kerjasama. Kalau ini tidak mempan, mungkin lebih ke atasnya lagi, ke kepala desa, barangkali sampai tingkat kecamatan dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan dampak yang lumayan bagus ya. Karena banyak hal itu seperti itu. Jadi sekolah punya program, kemudian ternyata program itu menjadi gagal karena gangguan dari sekitar. Dan sekolah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya menemukan beberapa kasus seperti itu, Ibu. Iya, saya ini jadi terinspirasi Pak Sani. Jadi di kita itu ya tadi lepas dari soal pemanfaatan Bu Endang ya, pemanfaatan fasilitas ya Bu Endang ya. Sebetulnya memang fasilitas yang ada itu seharusnya kan tidak idle ya. Artinya
apa saja yang kita miliki di desa itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ada di desa itu asal dirawat gitu. Asal tidak dirusak misalnya seperti itu. Contohnya misalnya perpustakaan, kemudian sekolah, masjid kan gitu ya. Itu kan tempat-tempat yang sangat layak untuk bisa dimanfaatkan terus-terusan gitu ya. Nah, tapi sekarang saya kembali lagi kepada persoalan substansi pendidikan ya. Nanti mungkin Pak Sani akan lebih banyak pengalaman bagaimana sih membuat tadi lab alam di desa sedemikian rupa. Sekarang saya jadi terinspirasi begini. Kita tuh membuat semacam apa itu ya? SOP atau apa ya? Bukan SOP ya, Bu. Modul ya. Modul-modul yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di desa supaya mereka tuh kalau mengajarkan matematika, mengajarkan sains ya, mengajarkan IPA dan sebagainya, itu apa itu namanya nggak repot gitu. Karena semua materi sebetulnya ada di sekitarnya. Ini saya share salah satu contoh ya. Ini hasil riset kami di mana? Di Mataram ini Bu Endang, Iya, Bu. Pak Sani. Ini kan alam yang sangat luar biasa ya. Iya. Pada saat saya ke sana, yang kita perhatikan itu kan selalu turis ya. Turis itu menikmati keindahan alam ini, dia berselancar ke situ ya karena ini tempat apa untuk apa itu untuk latihan tuh katanya di Selang Belanak ini ya di Lombok. Ini dia berselancar di situ. Padahal ini kalau sore itu ada itu Bu, apa namanya? Sapi, kerbau yang lewat itu dia baris gitu tiap sore ya. Jadi bagus sekali pemandangannya itu melihat ini. Ya alamnya pasti bagus ya. Tapi ini banyak sekali yang bisa dipelajari. Dan enggak ada anak-anak sekolah yang datang ke sini kemudian nyatet gitu. Mengamati itu enggak ada. Kan sayang sekali ya. Padahal kita memotret ini seringkali kalau di kota nih ya, mengajarkan anak-anak belajar IPA misalnya, itu lalu menampilkan gambar ini, anak-anak di kota hanya bisa melihat melalui ini slide-slide gitu. Nah di situ dia bisa lihat langsung gitu. Itu kalau menurut saya kan kemewahan luar biasa ya. Karena dia bisa melihat langsung itu kan kemewahan luar biasa. Kemudian ada juga budaya. Budaya di sini nih sangat unik ya. Ini apa itu namanya ritual nyale itu ya. Dia sangat unik dan budaya-budaya ini sangat bagus gitu dan banyak. Tapi nggak ada anak-anak itu yang diajarkan untuk mempelajari budayanya sendiri gitu. Nggak perlu lihat film. Kemudian ini apa produk-produk yang dihasilkan juga sangat banyak. Nah, sehingga apa yang terjadi, mereka itu ya begini-begini saja gitu ya. Mereka itu tidak mampu memanfaatkan apa itu namanya potensi yang mereka punyai dan bisanya membuat warung-warung begini. Dan akhirnya apa? Enggak ada turis bule itu yang mau duduk di sini karena dia enggak tega mau ikut makan di situ gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi menurut saya ya ini karena hasil riset jadi kami bikin sonasi dan sebagainya. Padahal ini sangat bisa dikembangkan. Nah, kami itu sampai akhirnya berpikir bagaimana sih mengembangkan daerah itu supaya bagus gitu ya. Ini saya boyong mahasiswa saya, Bu, ke situ untuk membuat desain-desain begini. Nah, ini kalau misalnya membuat seperti ini mengajak orang desa gitu, mereka itu akan sangat-sangat senang. Artinya kondisi yang tadinya seperti ini dirubah menjadi seperti ini, itu kan sesuatu yang mereka bisa lakukan dengan sangat mudah karena budaya mereka sendiri. Ya, ini kan sebetulnya budaya mereka sendiri. Nah, itu kalau menurut saya nggak mungkin kita itu akan membangun apa itu namanya itu tiba-tiba. Jadi setelah dewasa baru dibangun. Mereka tuh harusnya maaf ini sudah selesai anunya gambarnya. Mereka tuh seharusnya sudah di apa itu namanya dididik sejak awal, sejak SD, sejak TK bahkan itu sudah mengenali budaya mereka yang kira-kira akan tadi yang Pak Sani sampaikan tematik tadi itu.
sehingga akhirnya mereka itu sudah bisa mengungkapkan keinginannya. Oh, saya akan membangun desa menjadi seperti ini tuh sudah bisa gitu. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dicekoi itu gitu. Nah, saya kira itulah konten-konten pembelajaran yang menurut saya itu mestinya dikembangkan di desa-desa tadi itu. Jadi konten-konten itu mau dimasukkan ilmu IPA, mau dimasukkan ilmu IPS-nya atau mau dimasukkan tematik dan sebagainya, itu akan sangat mungkin gitu. Cuman sekarang problemnya adalah gurunya siap enggak gitu ya untuk atau bisa enggak. Kalau saya sih yakin bisa. Ya, asal ada ini apa itu namanya langkah-langkah yang mereka yang mereka harus lakukan gitu. Ya, kayaknya harus dibuatkan langkah-langkahnya. Kalau suruh ngarang sendiri, kalau K13 itu saya lihat itu kan memang diberi keleluasaan untuk ngarang ya, Bu. Untuk berinovasi maksud saya. Nah, kalau disuruh berinovasi sendiri pasti akan sangat sulit gitu. Tetapi kalau kita berikan langkah-langkah, barangkali akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mengimplementasikan bagaimana belajar menggunakan alam gitu ya. Kira-kira gitu Pak Sani. Mohon tanggapannya Pak Sani. Ya Bu, kalau disuruh inovasi sendiri itu susah. Tapi kalau diperkenalkan kepada kepala desa itu standar yang jelimet juga susah Bu. Jadi harus disederhanakan. Ya. Kita harus menyederhanakan, terus memberikan contoh Bu. Selain langkah-langkah ada juga contoh-contoh yang kita berikan. Misalnya saya dulu pengalaman gini Bu, saya kan sekolahnya juga di desa ini Bu. Jadi ada guru saya itu kreatif sekali. Dia membuat pelajaran SMP itu, waktu saya belajar SMP di IPA itu misalnya membuat cermin cekung Bu. Cermin cekung itu dari kaleng susu Bu. Kaleng susu kita gunting, terus bisa dilengkungkan, terus di depannya dikasih sisir Bu, diarahkan ke sinar matahari, nanti akan kelihatan bayangan-bayangan dari sinar cahaya itu. Rupanya sampai sekarang saya masih ingat semua yang dipraktekkan guru-guru saya itu yang di SMP dulu yang sangat kreatif itu. Itulah teori pendidikannya. Rupanya praktek itu memang akan memicu long term memory. Itu apa yang dulu saya pelajari praktek itu dulu, sampai sekarang saya ingat Bu. Sudah 40 tahun kemudian masih ingat. Jadi tapi kalau kita suruh gurunya memikirkan sendiri nggak bisa Bu. Iya. Nggak bisa, makanya memang harus ada langkah-langkah atau contoh kreatif, contoh guru yang kreatif seperti apa. Diberikan modul-modul, tapi modul yang paling efektif itu ya menurut saya video Bu. Karena guru itu yang paling mudah dia itulah rumusnya ATM Bu, amati, tiru, modifikasi. ATM. Karena guru-guru kita kan tidak semuanya, sedikit yang sangat pintar itu sedikit, tapi yang kreatif juga ada. Nah, bagaimana memicu mereka agar bisa kreatif? Ya, kalau tidak berikan contoh, ada langkah-langkah, ya ada yang bisa ditiru. Nah, kalau kita biarkan saja tanpa arahan oleh kepala sekolah dan pengawas, kalau pengawasnya bekerja dengan baik, cukup enak, saya yakin. Kalau tidak punya ide, gurunya tidak punya ide, kepala sekolah tidak punya ide, pengawas tidak punya ide, ya jangan diharapkan bisa bagus, bisa menaik mutunya. Ya, begitu juga kepala desa harus diberikan stimulasi. Desa itu orang-orang yang punya kepentingan, stakeholder Bu, termasuk pemuka masyarakat, orang yang dipandang di masyarakat itu harus berbicara, memberikan pandangannya. Pertama adalah tentang pentingnya pendidikan, pentingnya anak itu memiliki pendidikan yang baik. Berikut ada juga dari kita, misalnya dari ibu, bagaimana pendidikan itu bermutu, itu penting, tapi jangan terlalu jelimet. Dengan bahasa sederhana aja. Kalau misalnya diperkenalkan sekolahnya harus bagus, lengkap, nanti kepala desanya memikirkannya susah Bu, pening. Lebih bagus bagaimana alam ini dimanfaatkan, yang ada dimanfaatkan. Ya standarnya mereka, kalau sekolah itu ada pagarnya, sapi tidak masuk, ya kan. Mereka tidak diganggu oleh hewan liar, masyarakat mendukung juga dengan tidak berjualan di dalam misalnya sebagainya, tapi juga mendukung semua. Bagaimana tidak terlalu ribut kalau di pinggir jalan. Nah, itu yang perlu diinikan.
tekankan. Jadi standar mutu minimal lah Bu. Standar mutu minimal, tapi pembelajaran maksimal. Ya. Nah, itu pembelajaran maksimal. Karena sejarahnya sekolah itu kan dulu bukan di sebuah gedung yang bagus, tapi di sekolah itu kan mulainya dari masjid-masjid, pesantren-pesantren, mereka belajar, ada gurunya, diajarkan dengan baik. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya di tenaga pengajarnya, gurunya. Ya. Gurunya yang paling Mungkin penting. Bu, Kalau gitu, Prof. kan bisa memberikan Iya. masukan ya, untuk solusi ya, salah satunya ini. Jadi memang inspirasi itu kadang-kadang kan tidak muncul ya. Tapi bisa juga ketika mereka mengamati sesuatu seperti Pak Sani tadi bilang, ATM ya, mengamati kemudian meniru dan memodifikasi. Nah, mungkin sedikit usulan barangkali sebagai solusi, kita bisa menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat film atau promosi-promosi contoh dari peran masyarakat yang bagus, kemudian peran pemerintah daerah, peran orang tua yang ikut serta memajukan mutu pendidikan. Ya. Jadi bisa saja misalnya peran masyarakat, contohnya ya, misalnya saya ambil contoh di Kampung Coklat gitu ya. Nah, itu edukasi dari pemilik Kampung Coklat, ownernya, itu kepada masyarakat luar biasa. Nah, ini salah satu yang bisa dipromosikan lewat film, sehingga akan memunculkan inspirasi. Karena betul, kalau dibiarkan begitu saja, Bu. Contohnya tadi, potensi lokal Indonesia, kemudian kearifan lokalnya itu sangat beragam, luar biasa. Kita itu negara mega biodiversitas ya, luar biasa. Tetapi upaya membudayakan ke arah sana itu banyak kendala. Bahkan kalau kita datang ke sebuah wilayah seperti tadi yang dicontohkan Bu Tuti ya, contoh daerah yang bagus. Bisa-bisa kenapa kok murid itu nggak pernah ada yang datang ke sana, kemudian mencatat, mengamati kerbo lewat yang bagus itu. Karena dari sisi pengajarnya, gurunya, itu juga tidak punya interest ke sana. Nah, kenapa tidak interest? Itu banyak hal, Bu. Mungkin tadi Pak Sani bilang, pekerjaannya numpuk. Tetapi yang menurut saya lebih berpengaruh adalah kepedulian, pemahaman mereka terhadap potensi lokal, kearifan lokal yang harus dibudayakan itu kecil. Saya pernah mengunjungi sebuah sekolah, saya bilang, di sini kan ada budaya tarian X gitu ya. Kenapa nggak pernah diajarkan? Ternyata gurunya bilang, kami itu lebih nggak paham bagaimana tariannya itu, modelnya seperti apa. Nah, jadi betul tadi Bu Tuti sampaikan, mungkin memang diperlukan langkah-langkah yang membantu mereka. Ya, jadi tahapnya kita tidak bisa meminta mereka membuat inovasi sendiri ya, tapi di step by step ya, mulai dari mencontoh dulu, ada promosi contoh-contoh baik ya dari beberapa peran orang tua, peran pemerintah daerah, peran masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari situ saya pikir nanti akan muncul inspirasi. Oh, kalau seperti itu kami bisa kok. Oh, kami bisa nanti melakukan hal-hal yang sederhana. Jadi mungkin itu Ibu solusi yang paling sederhana ya. Sepertinya kita sudah punya apa itu namanya? Ya mengerucut ya Bu ya, idenya tadi ya untuk bagaimana meningkatkan pendidikan di desa tadi. Ya, jadi intinya adalah bahwa desa itu harus peduli pada pendidikan. Nah, paling mudah dilihat adalah fisik ya, fasilitasnya. Kalau dia peduli ya, fisiknya pasti dibenerin oleh desa, dari dana desa. Nggak usah nunggu dari pusat. Ya. Dan itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah memanfaatkan alam tadi sebagai konten di dalam pembelajaran. Tetapi itu harus diarahkan, artinya harus diberi contoh, diarahkan bagaimana caranya gitu ya. Karena mereka disuruh berinovasi itu sepertinya ya mungkin akan lebih memilih itu kan ada buku guru, ada buku siswa, saya nyontoh itu aja gitu. Ya kan? Lebih baik saya berpegang di situ sudah pasti benernya gitu. Nah, disuruh berinovasi, tunggu dulu kan gitu ya.
Jangan-jangan malah saya salah gitu. Nah, berarti kan harus ada keberanian ya untuk melakukan inovasi. Nah, keberanian itu akan muncul kalau dia diberikan contoh, diberikan arahan ya berupa modul dan sebagainya gitu, sehingga mereka itu punya keberanian. Tetapi itu harus betul-betul teknis ya. Kira-kira gitu Pak Sani ya. Iya, harus teknis. Harus teknis. Jadi Harus tadi yang Pak Sani sampaikan harus sederhana gitu. Itu saya sangat sepakat. Nggak usah kita menggunakan bahasa yang apa itu bahasa langitan gitu ya, yang akhirnya nggak dipahami gitu. Bagaimana implementasinya, kan lebih baik kita menggunakan bahasa sederhana, bahwa ini itu memberikan pembelajaran tentang gerak misalnya, yang satu tentang energi, tetapi energinya lihat dibangun dari apa yang ada di desa itu misalnya gitu ya. Dan itu dikasih contoh-contoh, mungkin yang lebih bagus video ya Pak Sani ya? Iya, Bu, harus video, Bu. Ditulis itu nanti dia nggak baca gitu takutnya. Ya betul nggak Bu Endang? Iya, betul. Takutnya kan nggak baca. Wong saya kalau pernah, saya itu kelemahan saya menulis Bu. Nah menulis WA itu panjang gitu loh saya. Tapi ternyata kalau itu membaca menulis itu ternyata menjadi kelemahan. Nah ini guru kan nggak boleh nggak membaca dan menulis. Nah tapi oke lah ya. Saya kira mungkin video itu menjadi lebih lebih pas gitu ya. Mungkin ini Ibu, Ya. beberapa video itu memberikan jadi tidak hanya satu jenis ya, tapi beberapa alternatif ya, sehingga mereka bisa pilih. Jadi Ya. misalnya contohnya bagaimana membuat taman bacaan di desa gitu ya. Nah, itu bisa saja idenya dari kegiatan Karang Taruna. Nah, kemudian remaja masjid. Ada remaja masjid itu yang keliling menanyakan, punya nggak keluarga ini buku yang bisa dimanfaatkan oleh siswa SD, SMP, tapi sudah tidak dimanfaatkan lagi karena putranya mungkin sudah kuliah tuh ya. Nah itu mereka yang kumpulkan, kemudian dibuatkan taman bacaan desa yang sederhana. Tapi jangan lupa bahwa taman bacaan ini tetap bersinergi dengan pemerintah desa. Jadi Pak Lurahnya juga paham, sehingga Pak Lurah ketika kemana-mana itu bisa mengkampanyekan bahwa desa ini punya taman bacaan dan sebagainya. Termasuk juga ini Bu, kalau terkait dengan desa ya, di desa itu sebenarnya banyak organisasi, ya bukan organisasi ya, tapi perkumpulan. Ya. Contohnya ada Dasawisma gitu ya. Ya, ya. Nah, di antara Dasawisma ini pasti ada satu orang tua itu yang mampu fisika atau mungkin mampu matematika atau mampu bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini dia menjadi tutor untuk anak-anak di sekitar itu. Jadi Dasawisma saja. Dan ini pun harus dikomunikasikan kepada pemerintah desa. Jadi tadinya dari satu RT nanti bisa berkembang ke RT-RT lain. Nah, ini yang perlu divideokan. Jadi ada beberapa pilihan sehingga nanti warga di desa itu bisa, oh saya mengambil yang ini saja karena ini bisa kami praktekkan dengan baik. Seperti itu. Itu mungkin usulan-usulan ya. Saya terima kasih sekali, ini ide-idenya bagus-bagus. Mungkin nanti bisa kita bisa kita wujudkan ya. Kita sendiri nih Bu Endang, Pak Sani yang bikin. Ya Bu. Satu lagi Bu, ini usulan nih Bu. Ya. Usulannya gini, desa-desa, sekolah-sekolah di desa yang sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif itu dan kreatif itu disorot Bu. Disorot, oh ini, jadi dia sebagai sumber belajar juga bagi yang lain. Jadi bagaimana mereka sudah menerapkan pembelajaran yang baik di desa itu jadi contoh bagi yang lain Bu. Sehingga ada kebanggaan bagi dia untuk berbuat lebih baik. Yang kedua, orang lain juga akan meniru. Perlu disorot. Jadi itulah bagaimana upaya kita mencari video-video tentang pembelajaran di desa-desa yang baik. Kita harus hunting juga ini Bu. Ya. Ya Pak Sani semangat. Semangat. Oke, Bapak Ibu, karena ini waktunya nih ya. Kalau kita bahas terus ini masih akan sangat panjang dan inspirasi itu pasti akan sangat nambah terus gitu ya. Dan saya kira kita ketemu lagi Bu Endang, Pak Sani untuk mimpi tadi ya, mimpi mewujudkan untuk meningkatkan mutu desa. Rasanya enggak sulit gitu. Asal kita sama-sama semangat ya untuk
bantu gitu ya. Kita sendiri yang punya ide itu kan tidak boleh hanya ide saja, tetapi harus diimplementasikan di desa dan kita exercise. Mungkin kita pilih 1-2 desa Pak Sani, desanya Iya, Pak Sani sana, lalu desanya Bu Endang, desa saya, jadi ada 3 nih misalnya. Lalu kita coba bagaimana caranya, apakah model yang kita kembangkan nanti itu kalau diterapkan ternyata memang betul-betul membuat pendidikan di desa itu maju gitu, Pak. Itu kan tadi yang disorot tadi Pak Sani ya. iya, Akhirnya iya. expose, ditayangkan kemana-mana sehingga akhirnya ini menjadi kebanggaan dari desa itu, bahwa desa itu misalnya ada istilahnya desa mandiri energi. Nah, sekarang ini desa mandiri pendidikan gitu ya. Saya kira itu akan sangat apa itu namanya menginspirasi desa-desa yang lain. Baik, mungkin ada closing statement dari Bu Endang dan Pak Sani ya Ya, sebelum acara ini kita tutup. Silakan Bu Endang. terima kasih Bu Tuti. Jadi pada intinya untuk memajukan pendidikan di sebuah desa itu semua stakeholder itu harus ikut mensupport ya, tidak bisa berjalan sendiri. Jadi semua itu memahami peran masing-masing dan mungkin diperlukan tuntunan bagi kemunculan inspirasi-inspirasi barangkali untuk saudara-saudara kita yang barangkali idenya itu belum sebenarnya ada, tetapi harus ada pemantik Ibu untuk Ya, ya, supaya ide itu bisa terrealisir dengan baik. Ya. ya. Jadi yang penting adalah tadi semua memahami perannya, semua ketika memahami perannya akan mendukung program-program yang ada, khususnya bagaimana meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sebuah desa. Mungkin itu. Terima kasih Bu Endang, bagus sekali. Silakan Pak Sani. Kalau saya begini Bu, kalau kita atau siswa tidak mau bersusah-susah belajar pada saat ini, maka dia akan menemui kesulitan, kesusahan nanti pada masa depan. Jadi kalau kita pun sekarang ini tidak mau bersusah membangun desa, ya kita akan mengalami kesulitan nanti di desa itu pada masa-masa mendatang. Jika globalisasi sudah masuk, para pendatang itu juga nanti akan masuk ke desa, karena desa di kota sudah penuh bangunan ini, kemampuan berkompetisi akan sulit akan bagi anak kita. Jadi memang harus kita bangun segera. Harus kita bangun segera desa Harus itu. kita bangun Ya, desa. supaya masa depan desa itu menjadi cerah gitu ya. Dan itu Iya, artinya semua stakeholder gotong royong gitu ya Bu Endang ya. Semua harus memahami fungsinya masing-masing, peran masing-masing yang dibutuhkan untuk membangun pendidikan di desa. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali diskusinya yang sangat-sangat hangat dan sangat apa itu namanya konstruktif ya. Dan kita sendiri bahkan bertiga ini itu terinspirasi dari diskusi kita sendiri. Untuk yang tadinya dulu kita tuh selalu fokus ke sekolah-sekolah, nah sekarang ini kita menggok sedikit ke desa gitu ya. Ya, dan bukan sedikit loh ini besar karena Dan ternyata memang tidak bisa dilepaskan, Bu. iya gitu. Jadi yang namanya membangun pendidikan itu mulai dari desa gitu. Ya, sehingga nanti Indonesia maju itu karena desanya maju, kasarnya begitu ya. Kira-kira. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas inisiatifnya, atas inspirasinya pada kerabat TV Desa, dan mudah-mudahan nanti diskusi kita ini bermanfaat bagi desa-desa untuk terinspirasi, kalau gitu saya ikut gitu. Kalau gitu saya mau gitu ya membangun pendidikan di desa dulu, di desa saya gitu. Dan kita bisa membantu mereka Bu Endang Pak Sani untuk bisa membuat desa contoh lah gitu ya. Biasanya kan kita bikin sekolah contoh nih, sekarang desa contoh nih. iya. Desa contoh untuk membangun pendidikan di Indonesia. Demikian kerabat TV Desa bincang-bincang SDG Desa kali ini khususnya membahas tentang pendidikan, tentang pemerataan mutu pendidikan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bincangkan didengar oleh semua orang yang berminat untuk ikut
bersama-sama dengan kami membangun pendidikan di desa, ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Sani. Selamat malam Bu Endang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.